Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenda Seta, NIM 2018-484 dari Hukum Ekonomi Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama yaitu pengertian dari kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang atau kreditur. Selanjutnya, di Indonesia terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau KPKPU. Dalam Undang-Undang 37/2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya yaitu ada penyebab dari pailit. Yang pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Yang kedua, kurangnya kepaksaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurang mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat, tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dalam pasal 2 ayat 1, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang 37/2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilempahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, diantaranya yaitu di sini ada 4 syarat. Yang pertama, adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan yang keempat, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Selanjutnya yaitu tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan suatu mekanisme yang dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh krediturnya. Namun, negosiasi tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pengadilan. Dalam hal ini, hakim pengawas dan pengurus yang keduanya ditunjuk dan diangkat melalui putusan pengadilan. Ada dua pilihan skema dalam mengajukan permohonan PKPU. Yang pertama, permohonan PKPU diajukan atas inisiatif salah satu pihak. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditor. Sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Undang-Undang Kepailitan, permohonan PKPU tersebut diajukan atas dasar adanya kekhawatiran baik dari pihak debitur atau kreditur bahwa debitur tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk dilakukannya pembayaran atas sebagian atau seluruh utang yang ada. Untuk skema yang kedua yaitu permohonan PKPU diajukan dalam proses permohonan pailit. Dalam hal ini, permohonan PKPU diajukan sebagai bentuk tangkisan terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur. Debitur selaku termohon pailit menjadikan PKPU sebagai jalan keluar terhadap permohonan pailit yang ada. Hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan, yaitu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur. Agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU dapat kita
kita simpulkan bahwa dalam kepilitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar hutang-hutang debit. Mungkin itu sekian penjelasan saya tentang kepilitan dan PKPU. Kurang lebihnya mohon maaf.